dengan melakukan 3 hal ini, sebetulnya yang namanya Sadripu, yang namanya Kalki itu tidak akan mungkin muncul. Ini kan kita yang memancing dengan 6 tadi itu, sehingga mau tidak mau Wisnu harus turun tangan. Harus turun tangan dan menjelma menjadi Kalki yang tugasnya memang memelihara supaya Dharma tetap. Apakah ini tidak merupakan awal dari sebuah kehancuran alam semesta? Pasti. Apakah ini tidak harus mengacu kepada Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 7? Yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tat manam srijami aham, kata Bhagavad Gita. Krishna sudah mengatakan, ketika Dharma hilang kekuasaannya dan adharma merajalela, maka aku akan menciptakan diriku. Aku ini siapa? Aku ini siapa? Apakah aku Krishna atau? Aku ini jelas karena Bhagavad Gita ini adalah nyanyian Tuhan. Nyanyian Tuhan. Ya jelas yang aku ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu sendiri. Ini sloka ini kemudian bisa digambarkan sebagai sebuah pemunculan kata awatara. Tuhan yang menjelma menjadi awatara. Nah, masalahnya lagi, ya, walaupun Wisnu adalah pemelihara, apa tidak mungkin ada dewata-dewata lain yang juga berawatara? Siwa bisa saja dalam perannya sebagai pelebur, sebagai pemeralina, ya, dia berawatara. Brahma mungkin saja, ya mungkin saja. Kita nggak pernah tahu. Ini semua serba misterius sebetulnya. Ya. Namun demikian, yang namanya Kalki ini sudah sedemikian lama menjadi perbincangan bahwa akan, semua akan. Menunggu lah. Menunggu. Nah, ini dia. Nah, sekarang katakanlah, wah, sekarang ini awatara Kalki akan menghancurkan iblis kali. Nah, iblis kali sudah merasa dalam diri manusia. Artinya apa? Kalki harus menghabisi manusia itu sendiri. Lah, 6 miliar nanti dihabisi tinggal berapa? Kita nggak tahu tinggal berapa. Ya, kisaran paling tinggal 1 miliar misalnya. 1 miliar. Nah, katakanlah demikian. Nego dikit sih. Nah, ini kalau sudah seperti ini, ya Kalki bermain juga dikatakan dalam Purana itu dengan pasukannya. Oh, bayangkan. Tadi sudah kita sebut bahwa pasukannya nggak mungkin lah seperti pasukan sekarang. Nggak mungkin seperti tentara prajurit, nggak mungkin. Ada yang lain. Nanti Kalki ini dengan pasukannya yang khas ini akan membedakan Kalki ini dengan Kalki yang selama ini diklaim oleh teman-teman di luar Hindu. Ya, kalau selama ini kan hanya mengedepankan, wah, saya Kalki. Pemuka saya Kalki. Karena beliau mengajarkan kebaikan, menghancurkan kebodohan. Oke. Bagaimana cara beliau langsung turun tangan sendiri, menggunakan teman-temannya, ada kelompok-kelompoknya, ada timnya. Kalau Kalkinya Hindu apa iya seperti itu? Saya hanya berpikir jernih dan sederhana. Semua bentuk-bentuk pasukan yang ada sebelum ini tidak akan sama dengan bentuk-bentuk pasukan yang dicanangkan oleh Hindu dalam Purana-Purana. Nggak sama. Berarti sesuai dengan zaman. Kalki yang berikut ini, ya, saya katakan yang berikut lagi, berarti sebelum sudah ada Kalki. Kan ada tadi kan ada betul. Nah, sekarang gini. Nah, Kalki yang berikut ini, pasukannya kan beda. Dan dia tidak akan berkeliling, walaupun dikatakan naik kuda dengan kecepatan angin, dia nggak akan berkeliling. Dia nggak akan menggunakan pedangnya untuk memotong orang, untuk membunuh orang. Tidak. Ini hanya simbol pedang, simbol ketegasan, tidak ada ampun. Nah, sebelum kita lanjutin masalah pasukannya siapa nih, Ji? Kita ini dulu, perdalam mengenai untuk ditujukan untuk siapa sih? Tampilan mengendarai kuda putih. Nah, jelas tadi kan kita tahu yang diburu oleh Kalki adalah iblis kali. Berarti untuk menumpas itu. Nah, dia akan menumpas iblis kali. Sekarang di mana iblis kali itu? Kalau tadi Wayan mengatakan apa enggak salah, jangan-jangan dia di tiang diri. Iya,
iblis kali itu sebetulnya juga sudah sejak awal dijelaskan dalam kitab-kitab. Hindari ini, hindari. Minimal dalam Pegawai kita bab 16 sloka 21. Iya. Ada 3 hal perilaku yang mengantarkan kita kepada gerbang neraka. 1, kama, nafsu liar yang tidak terkendali. 2, loba. Loba ini keserakahan. Akibat serakah orang pelit. Akibat pelit orang nggak mau dana punya. Benar sih. Yang ketiga, nama itu masalah. Dana punya masalah terbesar di masyarakat kita. Ya. Yang ketiga, kroda, arogansi, kemarahan. 3 ini awalnya udah diingatkan kita. Ini akan sebetulnya 3 ini yang kita perilaku 3 inilah yang sebetulnya memancing kemunculan kalki. Kemudian dari 3 berkembang jadi 6. Kemudian dari 3 ini akhirnya orang muncul bingung, moha. Dari bingung, dia melakukan sesuatu yang dia pikir baik, ternyata memabukkan, muncul mada. Terakhir dia lihat, loh, kok orang lain beda? Beda gitu. Muncul rahmat syariah. 6 inilah yang kita kenal dengan sardipu. Ini sebetulnya yang jadi pokok. Kalau orang gagal mengelola ini, maka dia sudah dirasuki oleh iblis kali. Inilah sasarannya nanti. Inilah yang diburu. Ini buruannya Kalki, awatara ke-10 dari Wisnu. Ini buruannya. Nah, jadi untuk siapa ditujukan tampilan kuda dengan kecepatan angin bisa terbang, kemudian dengan ketegasan, ketabahan, pedang yang mengkilat, ya untuk orang-orang ini. Oleh karena itu ada pesan sebetulnya untuk umat Hindu sejak awal sudah ada. Pesan apa, Ji? Pesan tadi itu, pesan 1621 itu, bahwa ingat, kelola ini, jangan sampai sadripu merasuk. Nah ini bahaya, karena ternyata ini yang kemudian memunculkan kalki sendiri. Nah caranya gimana? Itu kadang, ya pasti berusaha, cuman cara simpelnya mungkin lah. Kembali kepada ajaran yang paling mendasar. Iya, mendasar. Dari Hindu sendiri, yang ada dalam Brihad Aranyaka, Adhyaya 5, Brahmana 2. Ada 3 kata di sana. Dhamma, Data, Daya Duam. Dhamma itu kendalikan diri. Kendalikan diri. Kita punya Trikaya Parisuddha kok. Iya. Ya, kita punya Tricakarana. Iya. Semuanya pengendalian diri. Ya. Di sana pesan dari bab 16 sloka 21, kama, kendalikan. Loba, kendalikan. Iya. Kroda, kendalikan. Kendalikan diri itu. Iya. Dalam Brihadaranyaka Upanishad. Iya. Sudah ada. Iya. Lalu yang kedua, data. Data itu berani memberi. Berani memberi. Ya, muncullah dana punya. Terus terang memang kelemahan kita di situ. Iya. Maaf. Tidak menyanjung umat-umat yang lain di luar Hindu, tapi mereka lebih berhasil. Untuk dana punya ini lebih berhasil mereka. Berani memberi. Kalau sudah berani memberi, maka kita akan menerima. Iya. Pasti itu. Pasti. Berani memberi, kita akan menerima. Dan yang kita terima ini pasti suci, bersih. Karena kita memberi, maka kita menerima. Iya, kita betul. tidak mengingat ya, kita tidak memohon, tidak meminta. Tidak meminta kita memberi. Maka kita diberi. Nah, yang ketiga apa? Daya duam. Welas asih. Welas asih kepada semua makhluk. Kita diberikan ajaran Tatwa Masi. Kita diberikan ajaran Wasudewa Kutumbakam. Loh, selesai. Dengan melakukan 3 hal ini, sebetulnya yang namanya sadripu, yang namanya kalki itu tidak akan mungkin muncul. Ini kan kita yang memancing dengan 6 tadi itu. Sehingga mau tidak mau Wisnu harus turun tangan. Harus turun tangan dan menjelma. Menjelma menjadi kalki yang tugasnya memang memelihara supaya dharma tetap mengungguli adharma. Kan itu sesungguhnya. Nah, Ji. Satu lagi nih, Ji. Apakah iblis kali itu memang benar-benar, ya ini kan baru kita bukan menerka-nerka ya, berusaha memahami lebih dalam. Kita memaparkan ini semua agar kita semua bisa belajar bahwa ini loh latar belakangnya, ini loh yang terjadi, ini yang akan terjadi. Lalu kita bagaimana harusnya? Bersikap. Karena kita nggak sudah tidak bisa
tidak bisa lagi menahan agar Kalki ini nggak muncul. Tinggal masalah waktu. Masalah waktu. Masalahnya lagi, apa betul Kali itu hanya satu? Kalau kita lihat, sejak tahun 3102, berapa banyak kejahatan yang muncul? Sangat banyak. Sangat banyak. Dan sampai beragam. tahun 2000 sekian ini, sangat banyak. Apakah Kalki akan berdiam diri? Tidak. Jangan-jangan Kalki sudah muncul sebelum Kalki yang bersifat final ini. Katakanlah, ya mohon maaf, tidak usah percaya apa yang saya katakan. Saya hanya berpikir, kalau ada Kalki, kalau ada kejahatan sekian lama terjadi, lalu Kalki pasti sudah muncul. Hanya bentuk perbuatan Kalkinya tidak sama dengan Kalki yang digambarkan seperti seekor kuda yang bersayap lari secepat angin membawa pedang terhunus. Tidak seperti itu. Mungkin beda kemunculannya. Misalnya, pertama dia munculnya dengan, oke, sekarang karena Tuhan menciptakan demikian banyak jenis manusia di dunia, demikian banyak keyakinan, maka bagaimana kita hidup bersama di dunia ini, sehingga muncullah toleransi. Mungkin saja Kalki yang pertama tidak bawa pedang, tapi mengajarkan bagaimana hidup di bumi ini, sesama ciptaan Tuhan dan dengan toleransi yang tinggi. Bisa. Setelah itu, selesai itu, habis dia mahasamadhi dia, lebar dia, meninggal dia. Muncul yang kedua, inkarnasi yang pertama misalnya, memberikan pelajaran. Begini loh hidup, pelajaran diberikan pengetahuan. Kalau dulu kan hanya bagaimana cara hidup untuk toleran. Sekarang enggak, pelajaran. Kamu apa keyakinannya? Oh, saya Hindu. Oke, kamu tekuni ini, kamu perdalam ini, lakukan ini. Itu mungkin saja. Habis waktunya, lebar dia, pergi dia, nanti inkarnasi lagi. Punarbawa lagi, muncul yang ketiga. Nah, dugaan saya, mohon maaf, dugaan saya, walaupun dalam Agni Purana dikatakan bahwa Kalki nanti itu Resya Yajna Walkya, saya nggak tahu itu, tapi Agni Purana mengatakan itu yang saya baca. Tapi saya berpikir, Resi siapa? Resya Yajna Walkya. Di mana ininya? India. Di India. Ya beliau sudah pernah ada dulu. Katanya nanti beliau yang akan beliau seorang menjelma. raja. Beliau seorang raja. Enggak, beliau seorang resi. Seorang resi. Nah, saya tidak mengatakan iya atau tidak, itu kata buku. Tapi saya berpikir bahwa yang namanya Kalki, penghancur kejahatan, penghancur kebodohan, itu sebetulnya tidaklah sekejam seperti yang begitu muncul langsung berpedang itu. Enggak. Pasti beliau ini juga punya pola bagaimana membuat manusia itu sadar secara perlahan sehingga akan berubah. Tapi kalau cara pertama gagal, cara kedua tidak berhasil, cara ketiga baru bersifat final. Maka saya berpikir ya, bukan mengatakan pasti enggak. Saya berpikir bahwa sebetulnya Kalki ini tidak satu. Kalki pertama sudah ada, Kalki kedua sudah ada, sekarang Kalki ketiga sudah lahir. Artinya Kalki itu banyak. Kalki itu banyak, nggak satu dua. Yang sekarang ini pun Kalki Wisnu ya, Kalkinya Wisnu ini. Ya, ini yang ketiga ini saya pikir itu, yang ketiga dan sudah lahir sebagai manusia seperti kita. Hanya menunggu saatnya sampai umur berapakah dia akan bekerja. Bekerja seperti dibayangkan dalam figur kuda bersayap secepat angin membawa. Nah, seperti itu. Jadi mungkin saja sudah lahir sekarang. Hanya umurnya berapa? Saya tidak ada yang tahu. Bisa perkiraan mungkin sekarang sudah ada. Iya, kalau dugaan ya. Iya, dugaan kalau misalnya ada prediksi bahwa tahun 2030 nanti bumi akan semakin parah, akan semakin ini, semakin itu. 2050 ada negara yang akan kekeringan, tidak ada air sama sekali dan habis semua. Lah, itu bagaimana bisa kerjanya Kalki? Bisa saja 2030 Kalki mungkin sudah mulai bekerja dengan caranya. Nah, yang penting di sini adalah pasukannya Kalki. Iya, jadi pasukannya Kalki versi Hindu seperti yang dipaparkan dalam Wisnu Purana. Iya. Apa pasukannya? Tadi kita sudah katakan bahwa tidak mungkin pasukannya seperti tentara perang sekarang ini. Iya, betul. Nah, Kalki yang nanti pun tidak mungkin akan berkeliling walaupun dia naik kuda misalnya gambarannya. Nggak mungkin dia berkeliling dunia dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian dia mencari orang-orang yang sudah terpapar oleh Iblis sekali. Kemudian dihabisi. Nggak begitu. Saya berpikir kali yang sekarang ini bijaksana, cerdas, hebat, luar biasa. Ya, tidak perlu kerja keras, tapi dengan mudah
menyukseskan program-programnya. Nah, dengan cara apa? Misinya. Ya. Gampang kalau buat seorang Kalki. Ingat, dalam pemikiran saya, bahwa Kalki yang akan datang ini punya pasukan yang terdiri dari Panca Mahabhuta. Unsur-unsur alam yang digerakkan. Bukan pasukan berkuda, pasukan pakai tank, pasukan enggak, pakai pesawat tempur tidak. Tapi yang digerakkan adalah alam. Pasukannya nanti akan berasal dari Panca Mahabhuta. Caranya bagaimana? Nah, kita tahu di seluruh bumi ini, di semua tempat tuh ada Panca Mahabhuta. Ada panas api, ada air, ada tanah, ya, ada ether, kemudian ada angin, semua ada. Iya. Loh, apa susahnya seorang Kalki awatara ke-10 dari Wisnu kemudian menggerakkan semua unsur itu? Gampangnya apa? Indonesia misalnya, Nusantara. Beliau mau menggerakkan api, bikin gunung meletus. Letuskan semua gunung secara serentak. Kalau sekarang kan di Indonesia gunungnya baru satu-satu coba. Ditekan knopnya, hidup ini, Sinabung hidup, Semeru hidup. Uji coba. Uji coba. Gunung Agung hidup. Ini coba dulu. Biar orang-orang ini sadar. Iya, biar orang berpikir ada apa gitu. Nah, besok caranya gimana? Tekan semua knop seluruhnya. Serat, tekan. 20 gunung Indonesia, buar meledak semua. Berhasil dia dengan pasukan. Kemudian air. Wah, saya mau menggerakkan air nih, kata Kalki. Apalagi dunia ini air itu 2/3. 2/3. Luar biasa, tenaganya lebih gampang. Sekali perintah. Air, bergerak kamu. Iya. Udah bergerak di air itu. Jadi apa? Udah jadi tsunami kecil-kecilan. Jadi rob, banjir. Iya, betul sih. Terus apa lagi? Angin. Angin, bantu itu laut, air, bantu. Angin. Air naik. Kemudian apa? Puting beliung, tornado. Semua beberapa muncul. Ini sudah kejadian sih. Ini jadi masalah sekarang. Jadi sebuah pertanyaan adalah, kalau memang cara kerjanya Kalki nanti seperti itu, menggerakkan 5 unsur alam, sekarang kan unsur alam sudah mulai bergerak. Sebenarnya sudah bergerak. Nah, sudah bergerak. Jangan-jangan sekarang Kalki sudah bekerja ini. Pelan-pelan. Masih tahunya pelan-pelan. Ya, masih sabar mungkin. Ini sekarang uji coba dulu, latihan dulu. Biar maksudnya biar sadar. Iya, latihan dulu. Benar nggak Kalki punya energi seperti itu, menggerakkan 5 unsur? Tapi kalau saya rasa dan saya sesuai dengan penjelasan Haji, ya benar sih. Ya gimana ya, Kalki Awatara sudah dikatakan, sudah dituliskan, sudah dijelaskan. Ya bagi saya ya benar. Lah, hanya bedanya Kalki Awatara yang menggerakkan 5 unsur nanti ini tidak sama dengan Kalki Awatara yang diklaim sama teman-teman itu. Bedanya di situ. Mungkin itu cara pemikiran dan pandangan. Ya, itulah yang yang bisa dicetuskan oleh Kalki versi mereka. Tetapi Kalki versi ini tidak lepas dari Panca Mahabhuta, 5 unsur ini yang bergerak. Air bergerak. Ada yang kurang juga, ada 2 lagi saya belum apa itu? Yang ether ya? Ether. Ya, jadi 5. Kita lihat api, gunung meletus. Air, tsunami, banjir. Rob. 3, tanah. Tanahnya ini juga. Tanah ini longsor, gempa bumi. Longsor gempa bumi ya. Terus angin. Tadi. Puting beliung, ya, tornado, segala macam nih. Amerika aja kena angin, coba. Ya, semua negara aja. Di semua negara. Nah, sekarang satu lagi ether. Ethernya apa? Ya mohon maaf. Ether itu kan nggak kelihatan. Barangnya nggak ada, tapi ada. Ini ether di ruang. Ruang itu artinya gini. Kalau misalnya kita lihat di antariksa, alam semesta. Ada bulan, ada matahari, ada bumi. Itu antara bulan sama matahari, bulan dengan bumi kan dekat itu. Tapi kenapa mereka nggak pernah benturan? Nggak pernah tabrakan? Ini karena ada ruang. Ruang ini yang menjaga. Nah, antara dengan matahari juga. Kenapa nggak tabrakan? Nggak dimakan oleh matahari? Karena ada ruang, ether. Dalam diri juga ada manusia. Nah, sekarang jantung sebelah kiri. Kenapa kalau kita tidur miring ke kanan, kok jantungnya nggak pindah ke kanan? Kan jantung benda yang lembut. Karena ada ruang. Paru-paru dengan jantung bersebelahan, tapi tidak pernah saling mengganggu. Ya, karena ada ruang, ether. Nah, ether ini sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi sangat menentukan. Apa ether itu? Ya, virus ini ether.
Bagian dari ether berarti? Bagian dari ether virus berarti yang ini. terjadi beberapa dekade ini, maksudnya beberapa tahun ini, setahun lebih ya, Ji? Makanya saya berpikir bahwa sebetulnya zaman kali ini emang udah mau habis, mau selesai. Mau selesai. Iya, dan apa namanya, Kalki itu udah mulai bekerja, walaupun tadi saya katakan Kalki sekarang mungkin umurnya baru sekian tahun, sekian 10 tahun lagi baru. Tapi ternyata vibrasi, pantulan energi Kalki yang belum bekerja maksimal sudah mulai kelihatan. Belum bekerja maksimal dia, tapi sudah kelihatan. Ya karena dia baru berpikir air bergerak. Dia baru berpikir api, gunung meletus. Iya. Dia baru berpikir ether, virus. Ternyata virus ini kan cukup lama. Sangat. Dan bukan tidak mungkin dia bermutasi menjadi virus baru. Iya. Karena mereka juga makhluk dan mereka bisa bertransformasi, bisa berubah dia. Evolusi. Kan gitu, evolusi. Nah, inilah. Jadi itu bedanya. Kalau Kalkinya Hindu, menurut saya pasukannya adalah Pancamahbhuta. Tapi memang dia hanya pegang knop aja. Tapi Pancamahbhuta memang dalam ajaran agama Hindu memang iya. Sangat berkaitan erat. Gitu. Sangat berkaitan erat. Antara itu kan ibaratnya makro dan mikro. Iya, jadi mikrokosmos itu makhluknya, makrokosmos itu alamnya. Iya, karena berkaitan ini ya tinggal gampang. Iya. Dia punya jalur, akses sudah punya. Ada. Iya, tinggal mencet aja sekarang. Tinggal mana yang pantas untuk diselamatkan, mana yang harus Nah, sekarang kayak misalkan Wayan pernah mengatakan misalnya, oh ini kan seleksi alam. Iya. Seleksi alam ini kan salah satu pola kerja dari Kalki. Apa yang kita sampaikan, kita perbincangkan, kita paparkan ini sesungguhnya, kalau umat Hindu itu mau sedikit merenung, bersiaplah dari sekarang menghadapi pasukannya Kalki yang berasal atau berbentuk atau gerakan Pancamahbhuta. Lalu apa? Pelihara alam ini supaya Pancamahbhuta ini nggak bergerak liar. Kita punya pola, kita punya caru, kita punya tawur, kita punya melasti, tapi kaji ulang bagaimana caranya supaya sekecil apapun ritual kita betul-betul berdampak kepada perbaikan 5 unsur dunia di alam ini. Dengan begitu kita bisa mengurangi nanti keganasan 5 unsur ini. Walaupun Kalki sudah menggerakkan, tapi kalau kita bersahabat dengan 5 unsur, kita membangun 5 unsur, kita memperbaiki 5 unsur, tidak akan ada dampak untuk kita. Ini peringatan untuk umat Hindu, karena hanya umat Hindu yang banyak bermain dengan Pancamahbhuta. Iya, maksudnya ingat, inilah yang sebetulnya memang kelihatan tidak penting untuk hidup, tapi perlu kita tahu bahwa jadi walaupun pada awal perbincangan tadi Wayan mengatakan mungkin ya Kalki ini mungkin tidak begitu banyak diperhitungkan oleh manusia. Iya, tapi ini penting, perlu kita tahu. Iya. Untuk apa? Sebagai upaya menyelamatkan diri. Iya. Agar semakin serada kita keyakinan kita terhadap Hindu semakin kuat. Literasi keagamaan Hindu kita semakin bertambah. Kan ini yang penting. Bertambah. Betul sih. Kalau tanpa adanya literasi kita bingung nih. Apa ini? Iya. Ini sebenarnya apa? Ini apakah? Iya. Itu. Oke, Ci. Oke, Aji, terima kasih untuk pemaparannya, penjelasannya sangat menarik nih tentang Kalkewatara. Iya. Untuk itu, mari kita tutup, Ci, perbincangan diskusi kita. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Baik. Om Santi, Santi, Santi. Om.